calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Ono Sumarno yang mengampu kelas 6. Pada saat ini saya akan observasi yaitu di kelas Pak Ono, dan saat ini kita akan melakukan obrolan pra-observasi. Baik Pak Ono, Assalamualaikum Pak Ono, selamat siang Pak Ono, bagaimana pendampingan hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Nelly. Alhamdulillah kabar baik. Baik Pak Ono, seperti yang sudah kita sepakati ya bahwa saya pada hari ini akan melakukan observasi di kelas Bapak, dan sebelumnya saya ingin ngobrol sebentar ya dengan Bapak terkait hal percakapan, yaitu sebelum observasi atau pra-observasi. Di sini saya bukan untuk menggurui ya Pak, tapi saya di sini hanya ingin berbagi praktik baik, berbagi ilmu dengan Bapak terkait yang sekarang sedang saya lalui, yaitu pendidikan guru penggerak. Saya ingin berbagi ilmu dengan Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan bisa memotivasi untuk diri saya, kemudian untuk kita semua gitu Pak. Baik Bu Nelly, saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Ibu Nelly, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat memotivasi saya untuk meningkatkan kembali kompetensi saya. Baik Pak, nih nanti Bapak akan mengajar mapel apa Pak? Kemudian materinya tentang apa Pak? Nah, kebetulan saya akan mengambil mata pelajaran matematika di kelas 6, terkait materinya yaitu tentang rasio atau perbandingan. Nah, tadi Bapak akan mengambil mapel matematika ya Pak, rasio atau perbandingan. Nah, kira-kira apa nih nanti langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di kelas? Ya, mungkin untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran, nah, kemudian menyampaikan media pembelajaran serta strategi pembelajaran, dan di akhir evaluasi pembelajarannya. Oke, baik Pak Ono. Tadi kan materi pembelajaran ya Bapak itu kan matematika. Nah, kira-kira nanti ketika pembelajaran nanti berlangsung, adakah hal-hal atau kendala yang mungkin Bapak akan temui nanti di kelas? Nah, mungkin banyak juga mungkinnya Bu, banyak juga kekurangannya ya, mungkin diantaranya kekurangannya konsentrasi atau fokusnya peserta didik Bu, yang akan muncul mungkin karena disebabkan adanya interaksi antar peserta didik ketika proses pembelajaran tersebut. Ya baik Pak, tadi kemungkinan ya Pak, kendala-kendala yang kemungkinan akan Bapak hadapi. Nah, dari hal tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa sih strategi yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut supaya tidak terjadi gitu Pak? Nah, mungkin dalam hal ini ya saya secara pribadi mungkin melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran ya, minimalnya untuk menambah konsentrasi anak. Mungkin saya akan melakukan ice breaking di pertengahan pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali ya Pak, ice breaking ya Pak ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan pembelajaran nanti itu akan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, sekarang tuh saya ingin tahu menurut Bapak, setelah pembelajaran nanti setelah pembelajaran Bapak yang akan nanti Bapak laksanakan, apa sih atau bentuk tanggung jawab Bapak seperti apa supaya pembelajaran nanti itu lebih bermakna Pak nanti dan untuk depannya gitu Pak? Ya, mungkin setelah pembelajaran ini tanggung jawab saya adalah akan terus meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang guru, dan akan terus belajar dan mencari berbagai strategi dan media pembelajaran dari berbagai sumber ya Bu, akan lebih kreatif, inovatif supaya peserta didik atau siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya laksanakan. Oke Pak, bagus sekali Pak apa yang tadi Bapak sampaikan ya, dimotivasi ya Pak tentunya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa terrealisasi, kemudian anak-anak lebih termotivasi lagi untuk belajar, dan itu merupakan tanggung jawab dan komitmen Bapak ya
mudah-mudahan percakapan kita kali ini bisa bermanfaat ya Pak, bisa memberikan manfaat khusus untuk saya, kemudian untuk kita semua, dan juga bisa memberikan motivasi bagi kita semua itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan ke kelas ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Kamu ya, kelasan bapak kayak kurang baru. Tapi di kelasan saya, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Terus? Terus siapa lagi? Alasannya kenapa tidak masuk teman kalian? Sakit? Marilah ya kita doakan teman kita yang tidak bisa masuk hari ini, yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga semua yang tetap sehat, selalu diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Semoga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Amin ya Allah. Nah, seperti biasa untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun melaksanakan jenisnya apapun seperti mau belajar atau apa, kita biasakan dulu untuk membacakan doa. Untuk itu, aku mohon untuk seksi keagamaan untuk memimpin doa. Silakan. Nah, Bapak ingatkan ya, ketika kalian akan melakukan segala jenis kegiatannya, baik itu mau belajar, mau bekerja, kalian biasakan untuk membacakan doa. Supaya apa? Supaya kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sekarang sebagai rasa nasionalisme kita, baiklah kita akan menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama. Bapak mohon kalian untuk berdiri dengan posisi sikap sempurna. Silakan berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandiri. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang rasio ya. Tujuannya yaitu siswa mampu memahami konsep rasio. Yang kedua, siswa menentukan kesamaan rasio dengan menggunakan tabel ya. Dan yang ketiga, siswa menentukan rasio satuan. Dan tujuan yang keempat yaitu siswa menentukan rasio bagian terhadap satu bagian atau rasio bagian terhadap keseluruhan. Jadi kita akan membahas materi tentang rasio. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah ada yang tahu apa itu arti rasio? Coba, ada yang tahu rasio itu apa? Rasio adalah perbandingan. Ya, jadi intinya kita itu dalam pengertian rasio itu adalah membandingkan angka atau jumlah. Ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Silakan kalian perhatikan, simak ya.
materi yang akan kita pelajari tentang rasio, yaitu tentang konsep rasio, kesamaan rasio, dan penerapan rasio. Ayo mengingat kembali, pada jenjang sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pelajarannya. serta faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan dari faktor dan kelipatan suatu bilangan? Faktor adalah sejumlah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Misalnya, bilangan 18 adalah hasil perkalian dari 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Jadi, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Yang B, apakah 2 merupakan faktor dari kelipatan 10? Kita cari faktor dari 10, yaitu 1 dikali 10, 2, 6. Itu. 2, 3, 4 untuk membeli bibit pohon dan dibawa ke sekolah. Jadi, terdapat 2 paket bibit pohon dengan harga yang berbeda. Bagaimana kalian menentukan bibit pohon yang akan dibeli? Pada eksplorasi 2.1, kalian akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Membandingkan benda. Eksplorasi 2.1, membeli bibit pohon. Ayo bereksplorasi. Aktus, ketua kelas 6B pergi ke toko untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam di sekolah. Sesampainya di toko, terdapat 2 paket bibit pohon seperti pada gambar 2.4. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Anak-anakku, setelah kalian menyimak tadi tentang video pembelajaran terkait materi rasio, mungkin kalian bisa membandingkan ya antara harga atau satuan dari materi yang tadi diputar dalam video. Contohnya di sini ada harga satuan paket pohon tadi ya, antara pohon paket A itu harganya 50.000 dengan jumlah pohonnya hanya 4 berapa? 4 pohon. Sementara paket B dengan jumlah 3 pohon tapi harganya 40.000. Jadi kalian bisa membandingkan harga mana yang lebih mahal dan harga mana yang lebih murah. Ingat, ketika membandingkan kalian bukan hanya dari harga. Ketika di situ dicontohkan harga 40.000 dan 50.000 dan 40.000. Kalau melihat harga, mungkin kalian bisa antara 50 dan 40 itu besar mana? Bapak nanya. Besar 50. Tapi kalian bandingkan dengan jumlah barang atau jumlah pohon yang dibeli. Ketika paket A harganya 50.000, sementara pohonnya ada berapa? Ada 4. Kalau 50.000 dibagi 4 berapa harga satuannya? 12.500. Sementara kalau pohon atau paket B dengan harga 40.000 dengan jumlah pohon 3 pohon. Jadi kalian bisa membagikan antara 40.000 dibagi 3. Jatuhnya berapa? 13.333 ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang mahal dan mana yang murah. Jadi paket A dan paket B itu mahal mana? Bapak nanya. Paket karena harga satuannya 13.300 lebih ya, 333. Sementara paket A walaupun harganya 50.000 tapi jumlah pohonnya lebih banyak,
harganya pun akan lebih murah. Harga satuannya itu adalah 12.500. Jadi ketika kalian memperhatikan atau menyimak dari video tersebut, bisa kalian nanti bawa dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya ya, mungkin kalian suatu saat disuruh membeli barang ke Surya ataupun Alfa ya. Di situ suka ada harga promo, harga satuan dan harga paket. Setelah kalian bisa membandingkan mana yang murah, mana yang mahal, kalian bisa untuk membeli. Jadi rasio pun, pembelajaran rasio bisa kita manfaatkan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah paham sampai sini tentang rasio? Nah, baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait soal yang akan Bapak bagikan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 2. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok. Silakan kalian baca soalnya, kalian diskusikan dengan kelompoknya ya, dengan teman satu kelompoknya. Di situ ada materi perbandingan harga antara paket atau harga satuannya, dan soalnya dilihat apa yang ditanyakannya, apakah yang lebih mahal atau lebih murah, bahkan mungkin atau yang lebih banyak. Bisa dimulai ya, silakan kalian kerjakan dengan teman satu kelompok. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ada yang siap gak kelompoknya untuk presentasi ke depan? Kelompok mana yang siap? Siap. Ya, bagus. Berarti yang presentasi ke depan untuk kelompok 5. Ya, silakan untuk kelompok 5 bisa presentasikan hasil jawaban atau hasil diskusi dengan kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok hari ini. Soal A. Jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam? Jawabannya adalah pohon cemara. B. Berapa banyak pohon pucuk merah? Ada 4 pohon. C. Berapa banyak pohon cemara? Ada 6 pohon. Tuliskan perbandingan banyak pohon pucuk merah dan cemara. 4 banding 6. Tuliskan perbandingan banyak pohon cemara dan pucuk merah. 6 banding 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih ya. Bagus ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah bisa mempresentasikan semua kelompoknya yang di depan, dan jawabannya pun luar biasa. Kalian The Bluetooth device is ready to pair. mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi bagaimana hasil presentasi dari teman kalian di depan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Berarti Bapak anggap kalian sudah memahami materi terkait rasio atau perbandingan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian isi soal yang tadi sudah Bapak bagikan. Bisa dikerjakannya mandiri ya. Nah, kerjakan secara mandiri terkait perbandingan atau rasio soal yang sudah Bapak bagikan. Silahkan, kalau yang sudah nanti bisa dikumpulkan.
bagaimana nih perasaan Bapak setelah tadi saya observasi di kelas? Ya, perasaan saya lega sekali Bu karena telah melaksanakan pembelajaran. Oke Pak Ano, setelah tadi saya mengamati proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ono, alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Nah, menurut Bapak nih, setelah tadi Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, tadi kendala apa sih yang tadi menurut Bapak ditemui? Apakah RPP-nya atau bukan RPP? Apakah tadi pembelajarannya tidak sesuai dengan RPP karena memang waktunya, atau misalnya tadi sintak-sintaknya ada lupa melewat atau bagaimana Pak? Mungkin waktu juga tidak sesuai dengan RPP dan akhirnya dalam proses pembelajaran mungkin saya merasakan sintaknya tidak terlaksanakan itu. Mungkin itu ya karena waktu juga diaturnya terlalu cepat ya, tidak sesuai dengan Iya, tidak saya ngerti ya Pak ya. Nah dari tadi dari yang kalau misalnya tadi kendala-kendala yang tadi Bapak sebutkan itu wajar ya Pak. Pasti ada yang ada kekurangannya, ada yang lewat itu wajarlah, sebuah kewajaran untuk saya. Jadi apa sih strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi sudah Bapak sampaikan? ya mungkin langkah selanjutnya ya saya akan lebih cepat lagi ya Bu dalam mengelola waktu, mungkin strategi pembelajaran secara lebih memotivasi lagi siswa supaya mereka lebih bersemangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak, bagus sekali ya Pak tadi apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi memacu lagi semangat belajar siswa ya supaya lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran, serta bagaimana tadi Bapak akan menerapkan lagi strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Dan mudah-mudahan ya Pak, bukan hanya Bapak, saya juga kita semua menjadi memang guru-guru yang kreatif dan inovatif. Amin. Nah, ini bagaimana sih rencana Bapak, seperti bagaimana waktu, kemudian bagaimana sih mengatur strategi pembelajaran tentang memang siswa yang kurang termotivasi untuk belajar gitu. Jadi rencana ke depan Bapak itu seperti apa Pak? Mungkin untuk rencana ke depannya tanggung jawab saya ke depannya adalah saya akan berusaha untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kompetensi saya supaya lebih kreatif dan inovatif, supaya siswa lebih bersemangat lagi di dalam pembelajaran. Ya, nah langsung bertanya Pak, tadi bagaimana sih perasaan Bapak ketika diobservasi oleh saya gitu? Yang notabene itu saya itu akan sejauh Bapak gitu. Ya jujur saja ya Bu, perasaan saya sedikit deg-degan juga sih, karena tidak seperti biasanya ketika saya mengajar itu dilihat oleh rekan sejawat. Ya betul ya Pak, tidak terbiasa ya. Nah ini Pak, jadi setelah tadi pembelajaran yang telah Bapak laksanakan tadi, kira-kira apa sih yang Bapak temukan dari keseluruhan proses pembelajaran ini menurut Bapak? Ya, setelah pembelajaran tadi, saya menjadi yakin bahwa menjadi seorang guru bila dikaitkan dengan kemampuan anak dan guru dengan kemampuan abad 21, memang diperlukan seorang guru yang lebih kreatif, inovatif, kolaboratif, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bukan pembelajaran yang terpusat kepada guru. Dan dari itu saya akan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya, luar biasa sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak. Dan alhamdulillah Pak, tadi proses observasi yang telah saya lakukan di kelas Bapak sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Alhamdulillah
hatur nuhun ya, terima kasih atas kerjasamanya Pak Ono. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi buat kita semua agar kita semua menjadi guru-guru yang lebih baik lagi, lebih kreatif dan lebih inovasi lagi, dan kita tentunya dapat menjadi pemimpin pembelajaran, dan pembelajaran akan terus berpusat pada siswa. Terus saya ucapkan terima kasih ya Pak, sudah diganggu. Terima kasih tadi, luar biasa sekali tadi proses observasi yang telah saya lakukan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila tadi saya ada kekurangan, ada kesalahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak di kelas. Siap. Saya observasi. Saya tunggu observasi. Ya. Terima kasih Pak Ono. Pak PP, setelah tadi saya dengan Pak Ono telah melakukan observasi di kelas, kemudian kami telah melakukan percakapan pasca observasi. Saya ingin meminta balik dari Pak PP. Silakan Pak. Ya, setelah saya lihat ya, setelah saya amati dari awal sampai akhir percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Melik ya dengan Pak Ono ya, itu sudah sangat baik ya. Ada beberapa yang saya catat ini Bu Neri. Yang pertama itu tadi berarti Bu Neri itu melakukan percakapan itu dengan teknik coaching ya. Betul Pak. Dengan teknik coaching di mana Bu Neri sebagai coach dan Pak Ono sebagai coaching ya. Itu teknik coaching yang dilakukan sudah sangat baik, sudah sangat bagus ya. Alur filternya juga sudah dapat. Itu saya lihat ini yang pertama. Nanti coach dan coaching membuat sebuah kesepakatan tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian coach juga menanyakan cara untuk mengatasi kendala-kendala di dalam proses pembelajaran ya tadi. Kemudian coach memberikan beberapa pertanyaan untuk menanyakan tujuan utama yang akan diraih oleh coach. Kemudian di rencana aksi itu coach menanyakan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian coach juga menanyakan terkait rencana ke depan ya, yang akan dilakukan oleh coach. Dan untuk ditanggung jawab tadi coach menanyakan bagaimana tindak lanjut ya, yang akan dilakukan oleh coach setelah coaching ini berlangsung. Itu Ibu Nuri. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sampaiannya Pak PP. Ya, sama-sama. Demikian kegiatan